Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, friends. How are you today? I hope you're doing great. Masih ingatkah kalian pembahasan kita mengenai keragaman budaya yang ada di Sumatera Utara dan Jawa Barat? Kali ini kita akan melihat keragaman budaya yang ada di Pulau Bali dan Kalimantan Timur. Yuk, mari kita lihat bersama keragaman budaya seperti apa sih yang ada di kedua provinsi tersebut. Kita lihat yuk. Before we start our lesson, let's say basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Kali ini kita akan membahas keberagaman budaya yang ada di Pulau Bali dan Pulau Kalimantan. Pernahkah kalian berwisata ke Pura Ulun Danu Bedugul? Kira-kira tempat itu ada di mana ya, friends? Iya, betul. Tempat itu adanya di Bali. Bali memiliki ibu kota yang bernama Denpasar. Bali juga merupakan salah satu pulau di Kepulauan Nusa Tenggara. Secara geografis, Bali terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Mayoritas penduduk Bali adalah pemeluk agama Hindu. Di dunia, Bali terkenal sebagai tujuan pariwisata dengan keunikan berbagai hasil seni budayanya. Bali juga dikenal dengan julukan Pulau Dewata dan Pulau Seribu Pura. Mari kita mengenal keragaman budaya yang ada di Bali. Rumah adat. Rumah adat di Bali bernama Gapura Candi Bentar. Gapura Candi Bentar ini merujuk pada bangunan gapura yang menjadi gerbang rumah adat Bali. Gapura Candi Bentar ini terdiri dari dua buah candi yang serupa dan sebangun yang membatasi sisi kiri dan sisi kanan pintu masuk pekarangan rumah. Lagu daerah dari Bali salah satunya adalah Macepet-cepetan. Lagu ini bercerita tentang karakter orang Bali yang seharusnya. Nadanya yang ceria dan bertempo cepat seolah mencerminkan sifat orang Bali yang sigap dan cepat dalam menyelesaikan suatu masalah atau pekerjaan. Yuk kita dengarkan lagunya. Sejapa ento mekajang dadi nyenjen kalah lakar geni. Sekarang kita beralih ke senjata tradisional Bali, yaitu keris Bali. Keris merupakan senjata tikam golongan belati atau berujung runcing dan tajam pada kedua sisinya. Berasal dari Pulau Jawa yang memiliki ragam fungsi budaya yang dikenal di kawasan Nusantara bagian barat dan tengah. Bentuknya khas dan mudah dibedakan dari senjata tajam lainnya karena tidak simetris di bagian pangkal dan melebar. Bilahnya berkelok-kelok dan banyak diantaranya memiliki pamor, yaitu terlihat serat-serat lapisan logam cerah pada helai bilah. Perbedaannya, keris Jawa ukurannya lebih kecil daripada keris Bali. Hiasan keris Bali lebih artistik karena digabungkan dengan ukir-ukiran khas Bali. Tarian tradisional khas Bali, salah satunya adalah tari pendet. Awalnya, tari pendet ini merupakan tari pemujaan yang banyak diperagakan di pura, tempat ibadah umat Hindu di Bali, Indonesia. Tari ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Seiring perkembangan zaman, para seniman Bali mengubah pendet menjadi ucapan selamat datang.
Selain tari pendet, ada juga tari kecak. Tari kecak adalah pertunjukan drama tari seni khas Bali yang lebih mengutamakan cerita mengenai Ramayana dan dimainkan terutama oleh laki-laki. Upacara adat di Bali bernama ngaben. Ngaben merupakan salah satu upacara yang dilakukan oleh umat Hindu di Bali yang tergolong upacara Pitra Yatna atau upacara yang ditunjukkan kepada leluhur. Ngaben terdiri dari 5 jenis. Yang pertama, Sawa Wedana. Upacara ngaben dengan melibatkan jenazah yang masih utuh atau tanpa dikubur terlebih dahulu. Yang kedua ada Asti Wedana, upacara ngaben yang melibatkan kerangka jenazah yang masih dikubur. Yang ketiga Swasta, upacara ngaben tanpa memperlibatkan jenazah maupun kerangka mayat. Hal ini biasanya dilakukan karena beberapa hal seperti meninggal di luar negeri atau tempat yang jauh, atau jenazah tidak ditemukan. Yang keempat ada Ngelungah, yaitu upacara untuk anak yang belum tanggal gigi. Dan yang terakhir, ada Warak Kururon, adalah upacara untuk bayi. Alat musik tradisional Bali, salah satunya adalah cengceng. Makanan khas Bali, sate lilit. Sate ini sudah ada sejak lama di Bali dan selalu disajikan saat ada upacara adat atau keagamaan. Sate lilit yang dagingnya dililitkan pada batang sereh ini melambangkan masyarakat Bali, sedangkan batang serehnya adalah pemersatu. Sekarang kita beralih ke Kalimantan. Kalimantan atau Borneo adalah pulau terbesar ketiga di dunia yang terletak di sebelah utara Pulau Jawa dan di sebelah barat Pulau Sulawesi. Pulau Kalimantan ini dibagi menjadi wilayah Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Pulau Kalimantan ini juga terkenal dengan julukan Pulau Seribu Sungai karena banyaknya sungai yang mengalir di pulau ini. Kalimantan terbagi atas 5 provinsi, yaitu Kalimantan Barat dengan ibu kota Pontianak, Kalimantan Tengah dengan ibu kota Palangkaraya, Kalimantan Selatan dengan ibu kota Banjarmasin, Kalimantan Timur dengan ibu kota Samarinda, dan Kalimantan Utara dengan ibu kota Tanjung Selor. Mari kita mengenal Kalimantan Timur. Kalimantan Timur atau Kaltim adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Kalimantan bagian ujung timur yang berbatasan dengan Malaysia, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Sulawesi. Ibu kota provinsi ini adalah kota Samarinda. Rumah adat yang ada di Kalimantan Timur adalah Rumah Adat Lamin. Rumah ini mempunyai panjang sekitar 300 meter, lebar 15 meter, dan tinggi kurang lebih 3 meter. Dikenal juga sebagai rumah panggung yang panjang dan sambung menyambung. Rumah ini dapat ditinggali oleh beberapa keluarga karena ukuran rumah yang cukup besar. Salah satu rumah Lamin yang berada di Kalimantan Timur bahkan dihuni oleh 12-30 keluarga. Rumah ini juga dapat menampung kurang lebih 100 orang. Marilah kita mengenal senjata tradisional yang berasal dari Kalimantan Timur yang bernama mandau. Senjata tajam sejenis parang yang berasal dari kebudayaan Dayak di Kalimantan. Senjata ini mulai digunakan pada abad 17-18. Mandau atau mando ini dikemas dengan sangat cantik. Hampir di seluruh bagian mandau memiliki ukiran-ukiran unik di bagian bilahnya yang tidak tajam. Sering juga dijumpai tambahan lubang-lubang di bilahnya yang ditutup dengan kuningan atau tembaga dengan maksud memperindah bilah mandau. Selanjutnya ada alat musik tradisional dari Kalimantan Timur yang bernama sampe. Kemudian ada tarian tradisional yang bernama tari gong. Tari gong atau dapat disebut juga tari kancet ledo adalah salah satu tarian Dayak Kalimantan Timur, tepatnya dari suku Dayak Kenya. Tarian ini ditarikan oleh seorang gadis dengan gong
yang digunakan sebagai alat musik pengiringnya. Tari ini biasanya dipertunjukkan pada saat upacara penyambutan tamu agung atau upacara menyambut kelahiran seorang bayi kepala suku. Gerakan tari gong mengekspresikan tentang kelembutan seorang wanita. Tari ini mengungkapkan kecantikan, kepandaian, dan lemah lembut gerakan tari. Sesuai dengan nama tarinya, tari gong ditarikan di atas sebuah gong diiringi dengan alat musik sampek. Mari kita lanjut ke upacara adat yang bernama Nebe Erau. Upacara adat Nebe Erau merupakan upacara tahunan tanam padi di Kalimantan Timur. Upacara ini adalah ungkapan rasa syukur masyarakat Dayak atas ladang mereka yang bisa ditanami padi dan berharap hasilnya berlimpah. Upacara adat ini berlangsung selama 1 bulan dengan menampilkan berbagai acara. Diawali dari memberi makanan kepada Tok atau sang raja kampung untuk menjaga kampung tetap aman dan jauh dari kejahatan. Kemudian ada lagu tradisional yang berjudul Indung-Indung. Lagu ini biasa dinyanyikan oleh orang tua kepada anaknya yang berisi petua-petua dalam menjalankan hidup ini. Kita dengarkan yuk lagunya. Setelah mendengarkan lagu tadi, mari kita beralih ke makanan khas, yaitu pisang gapit. Pisang gapit ini dibuat dari pisang kepok yang dibakar di atas bara api, digeprek, kemudian dipotong kecil-kecil, dan disiram kuah legit yang manis. Apakah kalian pernah mencobanya? That's all for today. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for watching and listening. Jangan lupa jaga selalu kesehatan ya. Until next time. Miss harap dengan adanya pembahasan kali ini akan menambah rasa cinta kalian terhadap tanah air dan kebudayaan yang ada di pulau-pulau lain yang ada di Indonesia. Miss juga berharap agar timbul rasa toleransi di antara kita semua. Ingat terus protokol kesehatan, jangan lupa dan jangan sampai lalai. Jaga juga imun tubuh kalian ya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.